Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 5? Harap semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penyajian data dalam bentuk diagram piktogram. Sebelum masuk dalam menyajikan data dalam bentuk diagram piktogram, kita harus tahu dulu apa itu diagram piktogram. Diagram piktogram adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang untuk menampilkan besar data yang diperoleh. Gambar-gambar yang biasanya digunakan adalah gambar-gambar yang relevan sesuai dengan data yang ada. Misalnya, penduduk digambarkan dengan gambar manusia, kendaraan digambarkan dengan gambar mobil atau sepeda motor, hewan digambarkan dengan gambar kelinci, ayam, dan hewan lainnya. Perhatikan contoh berikut. Di sekitar rumah Lani terdapat 5 warung Tegal atau warteg. Suatu hari warung-warung tersebut tercatat menghabiskan ikan dencis sebagai berikut. Warung pertama menghabiskan sebanyak 30 ekor. Warung kedua menghabiskan sebanyak 25 ekor. Warung ketiga menghabiskan sebanyak 20 ekor. Warung keempat menghabiskan sebanyak 35 ekor. Dan warung kelima menghabiskan sebanyak 15 ekor. Pertanyaannya, sajikan data di atas ke dalam bentuk diagram gambar. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum kita membuat diagram gambarnya, yaitu membuat tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini bentuk tabelnya ya anak-anak, di mana tabel yang sebelah kiri ini berisikan nama warung yang pertama sampai dengan warung yang kelima, dan di tabel yang sebelah kanan berisikan banyak ikan dencis. Nah, di tabel sebelah kanan inilah nantinya akan kita buat diagram gambarnya. Lalu setelah selesai dibuat tabelnya, selanjutnya buatlah keterangannya dalam bentuk gambar. Nah, gambar yang digunakan dalam keterangan ini disesuaikan dengan objek yang akan dideskripsikan pada soal. Misalnya, dalam soal tadi menyajikan data ikan dencis pada warung pertama sampai pada warung kelima. Maka gambar yang digunakan adalah gambar ikan. Setelah kita buat keterangannya dalam bentuk gambar, kemudian tentukan berapa bilangan yang akan kita gunakan untuk mewakili satu gambar tersebut. Caranya yaitu dengan memperhatikan bentuk bilangan yang ada pada data di dalam soal, di mana data ini terdiri dari 2 jenis bilangan, yaitu bilangan puluhan dan bilangan satuan. Bilangan puluhan yang ada pada data tersebut seperti bilangan 30, bilangan 20, dan bilangan 10. Sedangkan untuk bilangan satuannya itu ada bilangan 0 dan 5. Nah, karena di dalam data tadi terdiri dari 2 jenis bilangan, yaitu bilangan puluhan dan satuan, maka keterangan gambarnya kita buat sebanyak 2 gambar ikan, yaitu gambar ikan yang berukuran besar, ini dia ya, untuk mewakili bilangan puluhannya. Kita buat bilangan puluhan yang terkecil dari data tadi, yaitu 10. Maka satu gambar ikan yang berukuran besar ini untuk mewakili 10 ekor ikan. Dan ikan yang berukuran kecil untuk mewakili bilangan satuannya. Kita ambil bilangan satuan
yang ada pada data tadi yaitu 5. Maka satu gambar ikan yang berukuran kecil ini untuk mewakili 5 ekor ikan. Kita mulai dari warung yang pertama, di mana warung pertama tadi sudah menghabiskan sebanyak 30 ekor ikan. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu ikan yang berukuran besar sebanyak 3 ekor, di mana masing-masing ikan tersebut memiliki nilai 10 sebanyak 3 kali. Dan jika dijumlahkan, hasilnya nanti adalah 30. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian di warung kedua menghabiskan sebanyak 25 ekor ikan, maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu ikan yang berukuran besar sebanyak 2 ekor dan ikan yang berukuran kecil sebanyak 1 ekor, di mana masing-masing ikan tersebut memiliki nilai 10 sebanyak 2 kali dan nilai 5 sebanyak 1 kali. Jika dijumlahkan, nanti hasilnya itu adalah 25. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah dengan 5 sama dengan 25. Kemudian pada warung yang ketiga menghabiskan sebanyak 20 ekor ikan. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu ikan yang berukuran besar sebanyak 2 ekor, di mana masing-masing ikan ini memiliki nilai 10 sebanyak 2 kali. Dan jika dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 20. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Selanjutnya di warung keempat menghabiskan sebanyak 35 ekor ikan. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu ikan yang berukuran besar sebanyak 3 ekor dan ikan yang berukuran kecil sebanyak 1 ekor, di mana masing-masing ikan tersebut memiliki nilai 10 sebanyak 3 kali dan nilai 5 sebanyak 1 kali. Jika dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 35. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah 10 sama dengan 30, ditambah dengan 5 sama dengan 35. Dan yang terakhir adalah warung kelima, di mana warung tersebut menghabiskan sebanyak 15 ekor ikan. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu ikan yang berukuran besar sebanyak 1 ekor dan ikan yang berukuran kecil sebanyak 1 ekor, di mana masing-masing ikan tersebut memiliki nilai 10 sebanyak 1 kali dan nilai 5 sebanyak 1 kali. Jika dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 15. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, seperti inilah bentuk diagram gambar dalam penyajian data ikan dencis pada warung yang pertama sampai warung yang kelima. Bagaimana, mudah bukan? Nah, supaya kalian lebih memahami tentang penyajian data dalam bentuk diagram piktogram ini, akan Miss berikan satu contoh lagi. Perhatikan contoh selanjutnya. Berikut adalah pengunjung kantin sehat di sekolah dalam 3 hari. Hari pertama ada 50 siswa, hari kedua ada 25 siswa, dan hari ketiga ada 40 siswa.
Pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram gambar. Langkah pertama, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini bentuk tabelnya ya anak-anak. Kemudian kita tulis nama hari pada kolom sebelah kiri dan banyaknya siswa pada kolom sebelah kanan. Nama hari ini dilihat dari data yang ada pada soal, yaitu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Sedangkan untuk banyaknya siswa ini dilihat dari jumlah pengunjung kantin sehat di sekolah selama 3 hari yang ada pada soal tersebut. Misalnya hari pertama itu ada 50 siswa yang berkunjung pada kantin sehat. Kemudian hari kedua ada 25 siswa dan hari ketiga ada 40 siswa. Masing-masing dari jumlah siswa yang berkunjung dalam 3 hari inilah yang akan kita tulis ke dalam kolom banyaknya siswa. Setelah data tadi kita sajikan ke dalam bentuk tabel, sekarang kita akan membuat diagram gambarnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita membuat kembali tabelnya seperti ini ya. Lalu kita tuliskan nama hari pada kolom sebelah kiri dan diagram gambarnya pada kolom sebelah kanan. Setelah itu kita buat keterangannya dalam bentuk gambar, di mana gambar untuk keterangan ini disesuaikan dengan objek yang dideskripsikan pada soal. Misalnya di dalam soal tadi disajikan data pengunjung kantin sehat selama 3 hari. Maka gambar yang kita gunakan untuk keterangan ini adalah gambar manusia. Selanjutnya kita akan menentukan berapa bilangan yang akan digunakan untuk mewakili satu gambar tersebut. Caranya masih seperti contoh sebelumnya. Kita perhatikan bentuk bilangan yang ada pada data, di mana data ini terdiri dari 2 jenis bilangan, yaitu bilangan puluhan dan satuan. Maka gambar yang kita gunakan di dalam keterangan ini sebanyak 2 gambar, yaitu gambar manusia yang kepalanya berwarna putih dan satu lagi gambar manusia yang kepalanya berwarna merah. Di mana gambar manusia yang berkepala putih ini itu untuk mewakili bilangan puluhannya, yaitu bilangan 10. Jadi satu gambar manusia yang berkepala putih ini untuk mewakili 10 siswa. Dan untuk gambar manusia yang berkepala merah ini kita gunakan untuk mewakili bilangan satuannya, yaitu bilangan 5. Jadi satu gambar manusia yang berkepala merah ini itu untuk mewakili 5 siswa. Setelah keterangan gambarnya selesai kita buat, sekarang kita akan mulai membuat diagram gambarnya. Kita mulai dari hari pertama. Tadi di hari pertama ada 50 siswa yang berkunjung pada kantin sehat. Maka diagram gambar yang kita gunakan yaitu gambar manusia yang berkepala putih ini sebanyak 5, di mana masing-masing gambar manusia ini memiliki nilai 10 sebanyak 5 kali, dan jika dijumlahkan hasilnya itu adalah 50. Mari kita hitung secara bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah 10 sama dengan 30, ditambah 10 sama dengan 40, ditambah dengan 10 sama dengan 50. Kemudian untuk di hari kedua ada 25 siswa yang berkunjung pada kantin sehat. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu gambar manusia yang berkepala putih sebanyak 2 dan gambar manusia yang berkepala merah sebanyak 1.
di mana masing-masing gambar ini memiliki nilai 10 sebanyak 2 kali dan nilai 5 sebanyak 1 kali. Jika dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 25. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah dengan 5 sama dengan 25. Dan yang terakhir yaitu hari ketiga, ada 40 siswa yang berkunjung pada kantin sehat. Maka diagram gambar yang akan kita buat yaitu gambar manusia yang berkepala putih sebanyak 4 gambar, di mana masing-masing gambar ini memiliki nilai 10 sebanyak 4 kali. Dan jika dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 40. Mari kita hitung bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20, ditambah dengan 10 sama dengan 30, ditambah dengan 10 sama dengan 40. Nah, seperti inilah hasil bentuk diagram gambarnya. Agar gambar kalian terlihat menarik, kalian juga bisa memberikan warna untuk setiap gambar yang sudah kalian buat ya. Baik, sekian pembelajaran matematika hari ini tentang penyajian data dalam bentuk piktogram. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi secara langsung ya. Dan setelah ini akan ada soal online yang kalian kerjakan persis seperti ini juga, dan caranya pun sama seperti ini. Hanya saja tugas soalnya akan Miss ganti, dan kalian juga bisa mencobanya bersama orang tua di rumah. Baik, sebelum Miss akhiri video kali ini, Miss ingin memberikan pesan kepada kalian. Tetaplah semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara makan secara teratur, istirahat yang teratur, dan makan makanan yang bergizi, juga mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Dan jika tidak ada keperluan lain yang sangat penting, Miss harap jangan keluar rumah ya. Oke, tetap semangat. See you next time.